Abul Ghaim Al-Husaini bercerita, di suatu hari di musim panas, aku berada di atap madrasah Syekh Abdul Qadir, dan beliau berada di depanku sedang duduk menghadap kiblat. Kemudian aku melihat seorang pria berpakaian putih memakai surban. Dengan ekor surban di antara dua pundaknya sedang meluncur dari udara. Tepat di atas Syekh. Ia menukik turun seperti seekor burung elang yang menyambar mangsanya. Dan duduk di hadapan sang Syekh. Setelah mengucapkan salam kepada sang Syekh, orang tersebut kembali terbang dan menghilang dari pandangan mata. Aku bangkit mencium tangan sang Syekh dan bertanya tentang orang tersebut. Beliau menjawab, dia adalah salah seorang rijalul gaib yang sedang berkelana. Syekh Abu Umar dan Utsman As-Sairafi serta Syekh Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harimi meriwayatkan, kami sedang berada di hadapan sang Syekh pada hari Minggu tanggal 3 Safar 555 Hijriah. Tiba-tiba beliau bangkit dan berwudu dengan beralaskan kap-kap, alas kaki dari kayu, lalu salat 2 rakaat. Setelah salam, tiba-tiba beliau berteriak dengan sangat kerasnya, dan melemparkan kap-kap tersebut ke udara, yang kemudian menghilang dari pandangan kami. Lalu beliau berteriak keras, dan melemparkan pasangan kap-kap yang satu lagi ke udara, dan juga kemudian menghilang dari pandangan kami. Tidak ada seorang pun dari kami yang berani bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut. 23 hari kemudian, datanglah serombongan kafilah. Mereka berkata, kami memiliki barang yang dinazarkan kepada sang Syekh, dan meminta izin untuk bertemu dengan beliau. Sang Syekh memberikan izin, dan memerintahkan untuk mengambil barang tersebut. Mereka memberi kain sutera, emas dan kap-kap milik sang Syekh yang dilemparkan ke udara. Bagaimana engkau mendapatkan kap-kap ini? Tanya kami kepada mereka. Mereka berkisah, di tengah perjalanan pada tanggal 3 Safar, kami dihadang oleh sekawanan perampok yang dipimpin oleh 2 orang. Sebagian rombongan kami dibunuh, dan seluruh harta kami dirampas. Mereka kemudian berkumpul di sebuah wadi untuk membagi hasil rampokan. Kami berkata, bagaimana jika kita memberikan sebagian harta kita kepada Syekh Abdul Qadir? Jika kita berhasil selamat saat ini. Baru saja ucapan tersebut selesai, kami mendengarkan teriakan keras yang mengguncang wadi. Dan kami juga melihat semua kawanan perampok tercerai-berai. Saat itu kami mengira bahwa telah datang seseorang yang menghabisi mereka. Di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, kemarilah kalian dan ambil harta kalian, tetapi tolong perhatikan apa yang menimpa kami. Kami pun mengikutinya dan mendapati kedua pemimpin mereka telah tewas. Dengan kap-kap yang masih basah di samping masing-masing mayat. Mereka mengembalikan semua harta kami dan mereka berkata, ini adalah pertanda buruk. Syekh Muhammad bin Al-Qaid Al-Awani berkata, ada seekor elang yang lewat di atas majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mengeluarkan suara yang mengganggu orang-orang yang sedang menghadiri majelis sang Syekh. Dan saat itu sedang musim angin. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir, hai angin ambillah kepala elang itu. Dan seketika itu pula si burung elang jatuh dalam keadaan kepala terpisah dari badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir turun dari kursinya dan mengambil kepala elang itu. Kemudian mengusap bagian tubuh elang tersebut seraya mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka burung elang tersebut hidup kembali dan terbang atas izin Allah. Dengan disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami musim paceklik di Baghdad. Saat itu ulama yang menganut mazhab Imam Ahmad ini sampai memakan sisa-sisa makanan di tempat sampah. Dalam keadaan yang sangat lapar beliau keluar untuk mencari makanan. Namun setiap sampai ke tempat sampah, selalu ada orang lain yang mendahuluinya. Jika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat orang-orang fakir berebut di tempat sampah, maka beliau memilih meninggalkan tempat itu. Dan hal itu terus berlaku saat menemui tempat pembuangan. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya tidak memperoleh makanan. Beliau akhirnya berjalan hingga sampai di Masjid Yasin di Baghdad. Karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena lapar. Dan memilih duduk di dekat masjid tersebut. Di saat yang sama, datanglah seorang pemuda ke masjid dengan membawa roti, dia duduk dan mulai makan. Karena rasa lapar yang menusuk, setiap pemuda itu mengambil suapan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingin membuka mulut, meski beliau terus berusaha menahannya.
Akhirnya pemuda itu pun menoleh ke arah Syekh Abdul Qadir Jailani seraya mengatakan, "Bismillah ya Syekh," dengan maksud ingin memberi suapan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani menolak. Namun pemuda itu terus-menerus memaksa. Hingga akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memakan sedikit dari apa yang diberikan. Setelah itu si pemuda pun bertanya, "Siapa engkau, apa pekerjaanmu, dari mana engkau?" Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab, "Saya pencari ilmu dari negeri Jilan." Si pemuda pun membalas, "Saya juga dari Jilan. Apakah engkau mengenal seorang pemuda dari Jilan, yang namanya Abdul Qadir, cucu dari Abu Abdullah As-Sumai yang ahli zuhud?" Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Itu adalah saya." Mendengar jawaban itu si pemuda pun terperangah. "Demi Allah, saya sampai di Baghdad dengan sisa-sisa uang yang saya miliki. Dan saya telah mencari-cari di mana keberadaanmu. Namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Sampai akhirnya uang saya habis, dan sudah 3 hari saya tidak makan. Dengan terpaksa saya menggunakan uang yang dititipkan untukmu untuk membeli roti ini. Makanlah, sesungguhnya ia milikmu." Syekh Abdul Qadir Jailani pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda itu pun menjelaskan bahwa ibu Syekh Abdul Qadir Jailani telah menitipkan kepadanya 9 dinar. Untuk disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan uang itu pun sudah berkurang untuk dibelikan roti. Syekh Abdul Qadir Jailani pun merelakannya dan memberikan kepada pemuda itu sisa roti serta sebagian dinar. Meski menolak untuk meminta-minta, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap memperoleh rezeki. Bahkan di saat yang sama, beliau malah memberikan sedekah kepada orang lain. Peristiwa Isra Miraj Nabi besar Muhammad memang luar biasa. Peristiwa yang sulit diterima nalar dan hanya iman yang dapat membenarkan peristiwa tersebut. Dikisahkan bahwa ada seorang pendeta yang sangat pintar dan berpengaruh di kota Baghdad, yang hidup di zaman Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pendeta itu juga mempunyai banyak pengikut. Ia mempunyai pengetahuan yang luas. Tidak hanya ilmu tentang agamanya, tetapi bahkan tentang agama Islam. Ia mengetahui seluruh isi Al-Quran dan sangat menghormati Nabi Muhammad. Khalifah pimpinan pemerintahan Islam saat itu pun juga menghormati pendeta tersebut, dan berharap agar nanti sang pendeta mendapatkan hidayah Allah untuk masuk ke agama Islam beserta jamaah pengikutnya. Sebenarnya pendeta itu sangat ingin masuk Islam. Hanya saja dia meragukan akan peristiwa Isra Mirajnya Nabi Muhammad. Ia meragukan bahwa peristiwa itu terjadi dengan ruh beserta jasad beliau. Perjalanan dari Mekah ke Yerusalem di Palestina pada masa itu, apabila ditempuh naik kuda atau unta pun akan memakan waktu sekian lamanya. Belum lagi berita bahwa kemudian baginda Rasulullah naik ke 7 lapis langit dan menyaksikan beberapa hal serta menerima perintah agama. Rasulullah diperlihatkan surga, neraka dan bertemu Allah yang menyampaikan 9.000 kata. Menurut kabar, saat Rasulullah selesai melakukan perjalanan Isra Miraj lalu pulang ke rumahnya di Mekah, kasur beliau masih terasa hangat. Bahkan daun yang tersentuh sewaktu berangkat pun belum berhenti bergoyang. Akal pendeta itu tidak bisa menerima akan peristiwa Isra Miraj Rasulullah. Khalifah Amirul Mukminin di Baghdad akhirnya mengundang para arif bijaksana dan para alim ulama, serta para syekh guru besar yang mulia untuk meyakinkan akan pendeta tersebut tentang Isra Miraj. Namun tak ada yang mampu. Kemudian suatu sore, Khalifah memohon kepada hadrah yang mulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meyakinkan si pendeta, dan menjelaskan akan kebenaran peristiwa Isra Miraj. Ketika Syekh Abdul Qadir datang ke istana Khalifah, sang pendeta dan Khalifah sedang bermain catur. Saat sang pendeta mengangkat bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sang pendeta memejamkan mata dalam sekejap. Saat membuka matanya, tiba-tiba dia sudah berada di sebuah sungai yang airnya sangat deras, dan dia sedang terhanyut di dalamnya. Pendeta itu pun berteriak minta tolong dengan suara tinggi. Seorang pengembala Arab muda yang kebetulan sedang menggembala di dekat sungai itu segera melompat cekatan ke dalam sungai untuk menolong sang pendeta. Ketika pemuda itu memeluknya, sang pendeta sadar bahwa pakaiannya sedang terlepas, sedangkan dirinya melihat fisiknya sendiri sekarang berubah menjadi seorang gadis.
Si pemuda pengembala itu menariknya keluar sungai, dan menanyakan asal-usulnya serta alamat si gadis alias sang pendeta. Gadis itu pun mengatakan bahwa ia berasal dari kota Baghdad. Pengembala mengatakan bahwa perlu waktu berbulan-bulan untuk sampai menuju kota Baghdad. Pemuda pengembala itu menjaganya, menghormatinya dan menyayanginya, karena tidak ada tempat untuk tinggal. Terpaksa pendeta yang telah berubah wujudnya menjadi gadis itu pun ikut ke rumah pengembala muda. Dan akhirnya mereka menikah. Sekian lama mereka menikah, mereka pun mempunyai 3 orang anak. Suatu hari saat istri penggembala itu alias sang pendeta hendak mencuci pakaian di tepi sungai, yang dulu pernah menghanyutkannya. Lama dia amati sungai itu, hingga tak sadar dia pun tergelincir jatuh ke dalam sungai. Seketika itu pula sang pendeta tersadar dan membuka matanya. Ia dapati dirinya lagi sedang duduk di hadapan khalifah, bermain catur dan berpandangan mata dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang berkata kepada pendeta, "Wahai pendeta yang malang, apakah engkau belum mau mengakui tentang Isra Miraj?" Pendeta yang masih ragu itu menganggap apa yang dialaminya baru saja hanyalah mimpi belaka, yang entah bagaimana bisa hadir dalam sekejap selama matanya terpejam ketika berkedip tadi. "Apa yang Tuan maksud?" kata pendeta tersebut. "Apakah engkau ingin bertemu dengan suami dan ketiga anakmu?" tanya Syekh sambil membuka pintu istana. Tampaklah di depan istana telah berdiri seorang pria dan ketiga orang anaknya. Pria itu adalah penggembala dalam mimpinya. Penggembala yang menjadi suami dan ayah dari ketiga anaknya mengalami peristiwa itu. Sontak sang pendeta pun masuk Islam, dan menyatakan akan kebenaran peristiwa Isra Miraj baginda Nabi Muhammad, dan bersyahadat dengan dibimbing oleh sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Konon, ada seorang waliullah bernama Syekh Abu Jahir. Beliau bersama istri dan keluarganya hijrah meninggalkan kampung halamannya. Di tempat baru ini, beliau mendirikan sebuah masjid dan majelis taklim. Bersama dengan keluarganya beliau tekun beribadah dan mengajarkan agama Islam. Hampir setiap hari beliau dikunjungi orang dari berbagai daerah yang ingin belajar mendalami agama Islam kepadanya. Pada suatu hari, seorang waliullah bernama Syekh Soleh Al-Mari. Al-Mari bermaksud ziarah untuk mengharapkan keberkahan kepada beliau. Sampai hari yang telah ditentukannya, Syekh Soleh Al-Mari menuju negeri tempat tinggal Syekh Abu Jahir. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Syekh Muhammad bin Wasi, salah satu sahabatnya. "Assalamualaikum," salam Syekh Soleh Al-Mari. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Syekh Muhammad. Kemudian mereka saling berpelukan dan bertanya kabar masing-masing, serta berbincang-bincang melepas kerinduan, karena lama tidak berjumpa. "Engkau hendak pergi kemana?" tanya Syekh Muhammad. "Saya hendak ziarah kepada Syekh Abu Jahir," jawabnya. "Ke kediaman Syekh Abu Jahir?" tanyanya heran. "Ya, betul," jawabnya tegas. "Masya Allah, saya juga hendak pergi ke sana," tanggapnya. Keduanya pun berangkat menuju ke tempat tinggal Syekh Abu Jahir. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang Syekh Hubaib Al-Ajami. Mereka saling bersalaman dan juga bertanya kabar masing-masing. "Hendak kemana Anda berdua ini?" tanya Syekh Hubaib Al-Ajami. "Kami hendak ziarah kepada Syekh Abu Jahir." "Saya juga dalam perjalanan ke sana," sahut Syekh Hubaib. "Kalau begitu mari kita pergi bersama," ajak mereka berdua. Mereka bertiga meneruskan perjalanan dengan penuh kegembiraan karena perjalanan mereka bertambah ramai. Setelah menempuh perjalanan yang agak lama, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Syekh Malik bin Dinar, seorang waliullah yang masyhur pada waktu itu. Mereka kemudian saling bersalaman pula seperti biasanya ketika para waliullah bertemu. "Kalian hendak pergi kemana?" tanya Syekh Malik bin Dinar. "Kami bertiga hendak ziarah kepada Syekh Abu Jahir," jawab mereka bertiga. "Subhanallah, saya juga sedang menuju ke sana," lanjut Syekh Malik bin Dinar. "Kalau begitu, mari kita pergi bersama-sama," pinta salah satu dari mereka bertiga.
Perjalanan lebih mengasyikkan karena jumlah mereka bertambah, yakni menjadi 4 orang dengan tujuan yang sama, yaitu hendak ziarah kepada Syekh Abu Jahir. Dengan kuasa Allah, sebelum sampai di kediaman Syekh Abu Jahir, mereka berempat berjumpa dengan waliullah yang bernama Syekh Thabit Al-Bannani. Seperti biasanya mereka pun bersalaman dan berpelukan, kemudian saling bertanya kabar masing-masing. "Kalian hendak kemana?" tanya Syekh Thabit. "Kami hendak ziarah ke kediaman Syekh Abu Jahir," jawabnya bersamaan. "Masya Allah, saya juga hendak ke sana," sahut Syekh Thabit. "Kalau begitu, mari kita pergi bersama," ajak Syekh Soleh Al-Mari. "Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, dan pergi bersama-sama walaupun tanpa perjanjian untuk ziarah kepada Syekh Abu Jahir," kata Syekh Thabit Al-Bannani. Kemudian mereka bersama meneruskan perjalanan menuju kediaman Syekh Abu Jahir. Sepanjang perjalanan, mereka tidak henti-hentinya memuji dan bersyukur kepada Allah, yang memberikan kesempatan berjalan untuk ziarah kepada Syekh Abu Jahir, yang terkenal sebagai waliullah. Setelah berjalan begitu lama, mereka beristirahat untuk menunaikan salat. "Marilah kita istirahat dulu, dan salat 2 rakaat di sini, agar tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah kelak di hari kiamat," kata Syekh Thabit Al-Bannani. "Satu amal kebajikan sangat besar sekali pahalanya," sahut yang lain. Lalu mereka mengerjakan salat bersama-sama dengan khusyuk dan tawadu. Seusai salat, mereka berdoa untuk kebaikan umat Islam di dunia dan di akhirat. Kemudian mereka meneruskan perjalanan, dan akhirnya tiba di kediaman Syekh Abu Jahir. Sesampainya di sana, mereka tidak terburu-buru mengetuk pintu untuk masuk, tetapi mereka menunggu Syekh Abu Jahir sampai keluar untuk menunaikan salat. Tidak lama kemudian, waktu zuhur tiba. Maka keluarlah Syekh Abu Jahir dari dalam kediamannya dengan tanpa bercakap apa-apa, langsung masuk ke masjid dan salat bersama para muridnya. Kelima tamunya pun ikut salat berjamaah dengan beliau. Selepas salat, mereka menemui Syekh Abu Jahir satu persatu. Pertama kali yang masuk adalah Syekh Muhammad bin Wasi. "Assalamualaikum," salam Syekh Muhammad. "Waalaikumsalam," jawab Syekh Abu Jahir. "Anda ini siapa?" tanyanya menyambung. "Saya saudaramu, Muhammad bin Wasi," jelasnya. "Masya Allah, kalau begitu Anda orang Basrah yang terkenal paling bagus salatnya itu kan?" tegasnya sambil tercengang. Syekh Muhammad diam tanpa berkata apa-apa. Selanjutnya disusul Syekh Thabit Al-Bannani masuk. "Siapakah Anda ini?" tanya Syekh Abu Jahir. "Saya saudaramu, Thabit Al-Bannani." "Masya Allah, kalau begitu Anda yang dikatakan orang Basrah yang paling banyak salatnya itu kan?" tanya Syekh Abu Jahir. Syekh Thabit juga diam tanpa berkata apa-apa. Tiba giliran Syekh Malik bin Dinar. Syekh Abu Jahir bertanya kepadanya. "Siapakah Anda ini?" tanya Syekh Abu Jahir. "Saya saudaramu, Malik bin Dinar," jawabnya. "Masya Allah, jadi kamulah yang termasyhur sebagai orang yang paling zuhud di kalangan penduduk Basrah bukan?" Syekh Malik juga tidak berkata apa-apa. Kemudian Syekh Hubaib Al-Ajami menghadap Syekh Abu Jahir. Beliau pun sama bertanya dengannya. "Anda ini siapa?" tanya Syekh Abu Jahir. "Saya saudaramu, Hubaib Al-Ajami," jawabnya. "Masya Allah, kalau begitu Anda yang terkenal di kalangan penduduk Basrah, sebagai orang yang mustajab doanya," kata Syekh Abu Jahir. Seperti yang lain, Syekh Hubaib diam. Akhirnya tiba giliran Syekh Soleh Al-Mari maju menghadap kepada Syekh Abu Jahir. Beliau pun bertanya, "Anda siapa?" tanya Syekh Abu Jahir. "Saya saudaramu, Soleh Al-Mari," jawabnya. "Subhanallah, kalau begitu Anda yang terkenal di kalangan penduduk Basrah, sebagai qori, yang fasih dan bagus suaranya," kata Syekh Abu Jahir. Syekh Soleh Al-Mari juga tidak menjawab. Syekh Abu Jahir bertafsayar sebentar seperti mengenangkan sesuatu. "Saya sebenarnya sangat rindu dan ingin mendengar suaramu wahai saudaraku," kata Syekh Abu Jahir kepada Syekh Soleh Al-Mari. "Untuk itu, bacakan 4 atau 5 ayat dari Al-Quran sebagai pengobat rinduku," lanjutnya sambil memohon. Syekh Soleh Al-Mari memenuhi permintaannya, lalu beliau membuka Al-Quran dan membaca surat Al-Furqan ayat 22-23 yang artinya, "Pada hari mereka melihat malaikat di hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijran mahjura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu, bagaikan debu yang beterbangan."
Ketika Syekh Abu Jahir mendengar bacaan yang artinya, debu yang berterbangan, maka beliau berteriak sangat kuat, sehingga pingsan di tempat sujudnya, yang disebabkan rasa kesayatan yang teramat kepada Allah. Ketika sadar dari pingsannya, beliau berkata, ulangi bacaan ayat tadi. Maka Syekh Soleh Al-Mari mengulanginya, dan ketika sampai pada ayat yang sama, Syekh Abu Jahir berteriak sangat kuat lagi, sehingga terjatuh untuk yang kedua kalinya, dan wafat seketika itu juga. Syekh Soleh Al-Mari dan teman-teman sangat terkejut menyaksikan kejadian tersebut. Yaitu wafat dalam keadaan amat kesayatan mendengar kalam ilahi. Tidak lama kemudian, istri Syekh Abu Jahir muncul dan bertanya, "Siapakah kalian ini?" tanya istri Syekh Abu Jahir. "Kami datang dari Basrah." Beliau Malik bin Dinar, Hubaib Al-Ajami, Muhammad bin Wasi, Tabit Al-Banani, sedangkan saya sendiri adalah Soleh Al-Mari, jawab Soleh sambil memperkenalkan satu persatu kepada istri Syekh Abu Jahir. Tiba-tiba perempuan itu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Syekh Abu Jahir telah wafat." Mendengar itu, Syekh Soleh Al-Mari dan sahabat-sahabatnya merasa heran terhadap istri beliau itu, karena tiba-tiba mengerti bahwa suaminya telah wafat. Padahal beliau tidak menyaksikannya, dan mereka juga belum memberitahu apa yang telah terjadi. "Dari mana kamu tahu bahwa Syekh Abu Jahir telah wafat?" tanya mereka keheranan. "Saya sering mendengar doanya, bahwa beliau sering mengucapkan, 'Ya Allah, kumpulkanlah para auliamu pada saat ajalku,' jelasnya. Jadi, tidaklah kalian berkumpul di sini, melainkan untuk menyaksikan Syekh Abu Jahir wafat," sambungnya. Ternyata doa Syekh Abu Jahir telah dikabulkan Allah. Salah satu dari sekian banyak sufi terbesar pada abad 10 dan 11 Masehi adalah Abu Said Al-Khair dari Maihana. Orang suci ini dikenal memiliki sejumlah keajaiban dan karomah. Menurut Dr. Azaringkop di dalam bukunya yang berjudul The Value of Sufi Heritage, Syekh satu ini banyak memiliki keajaiban dan karomah yang terlalu dilebih-lebihkan. Walau begitu, Abu Said memiliki banyak pengikut dan penganut sangat fanatik. Sebagaimana kajian pada umumnya, untuk memahami sosok Abu Said secara jernih dan objektif, diperlukan tinjauan atas ilmu esoterik dan eksoterik. Keberanian dan kegemaran-kegemarannya sama tarian eksatik dan lantunan syairnya telah menimbulkan keanehan tersendiri di kalangan para ulama dan ilmuwan yang hidup sezaman dengannya. Banyak yang dilakukan untuk membunuh Abu Said, namun dengan bijak Syekh suci yang hidup di abad 11 Masehi, tepatnya di masa Khalifah Abbasiyah ini, dapat terhindar karena kedalaman ilmunya. Sebelum menempuh jalan sufi, dia telah menghafal lebih dari 30.000 bait syair. Kegemarannya akan syair ini terus berlanjut sampai akhir hayatnya. Bahkan sebagai guru dan syekh sufi, dia menggunakan syair dengan dua cara yang berbeda. Di antaranya adalah melantunkan dalam paguyuban dan pertemuan kaum sufi dan majelis, guna meningkatkan intensitas keadaan ektase. Abu Said Abu Al-Khair kecil lahir pada 987 Masehi di kota Maihana di kawasan Iran Timur Laut, dan wafat di tempat yang sama pada tahun 1061 Masehi. Ayahnya adalah pemeluk Islam Ortodok yang solih, namun akrab dengan tarekat dan jalan sufi. Pada suatu ketika, sang ibu membujuk ayahnya agar mengajak Abu Said dengan harapan agar memperoleh berkah dari kaum sufi. Sejak itulah api cinta pada ilahi yang ada di dalam diri Abu Said bergelora. Bahkan, setibanya di rumah, dengan serta-merta dia meminta kamar khusus, yang dindingnya diberi lukisan yang bertuliskan Allah. Ketika hal itu ditanyakan oleh ayahnya, dengan tegas Abu Said menjawab, setiap orang menulis nama rajanya di dinding rumahnya. Sang ayah pun langsung kagum terhadap sikap anaknya ini. Sejak itu pula, sang ayah melakukan apa saja guna mendidik Abu Said. Mulanya, dia dibawa ke Muhammad An-Nazi untuk belajar dasar-dasar ilmu Al-Quran dan tata bahasa Arab. Pada suatu ketika, saat dia dan ayahnya berangkat untuk menunaikan ibadah salat Jumat, keduanya bertemu dengan Pir Basir, wali besar pada masa itu. Ketika melihat Abu Said, Pir Basir mengalami ekstase dan berkata kepada ayah sang bocah, "Kami tidak bisa meninggalkan dunia ini karena tetap kami akan kosong, dan kaum darwis sudah ditinggalkan sendirian. Kini, aku bisa beristirahat dengan tenang dan yakin." Kemudian, dia meminta Abu Said dan ayahnya untuk singgah di pondok dan bercakap-cakap sebentar dengan Pir Basir. Tuan meminta ayah Abu Said untuk memanggil anaknya, guna mengambil sepotong roti di atas rak yang lumayan tinggi. Bertahun-tahun kemudian, barulah Abu Said memahami kejadian yang sebenarnya.
Roti itu hangat ketika kusentuh. Dan ketika Pir Basir mengambilnya dari tanganku, dia sangat senang dan terharu. Kemudian dia memotong roti itu menjadi 2 bagian. Dia memakannya sepotong dan memberikan sisanya kepadaku. Ayahku heran, sebab dia tidak diberi bagian berkah ilahi itu. Sudah 30 tahun aku meletakkan roti ini di atas rak itu. Aku dijanjikan bahwa orang yang sentuhan tangannya mampu menghangatkan roti ini akan menghidupkan dunia. Dikisahkan oleh Abu Said juga, saat itu, Pir Basir pun berkata kepada ayahku, roti yang di atas itu telah dijanjikan padaku, bahwa orang yang sentuhan tangannya mampu menghangatkannya, akan menghidupkan dunia. Sejak itulah, Abu Said mendapatkan bimbingan dari Pir Basir tentang cinta tanpa pamrih kepada Allah, yang segala hal dilakukan bukan untuk mengharapkan ganjaran atau takut akan hukumannya, melainkan hanya untuk cinta. Pada suatu ketika, Pir Basir bertanya kepada Abu Said, "Ihwal, apakah dia ingin berdialog dengan Allah?" "Tentu saja aku ingin," jawab Abu Said. "Manakala engkau sedang sendirian, lantunkanlah syair ini, tanpamu duhai kekasih aku tak bisa istirahat. Tak sanggup kuhitung kebaikanmu kepadaku. Meski setiap utas rambut di tubuhku menjadi lidah, tak mampu kuucapkan 1/1000 syukurku kepadamu." Begitu seringnya Abu Said mengulang-ulang syair itu, maka tak mengherankan, di usia mudanya, dia sudah menuju jalan Allah. Dan tak lama setelah Pir Basir meninggal dunia, dia pun berguru kepada Abu Ali Faqih di kota Sarakes. Di kota inilah dia berjumpa dan bersahabat dengan Luqman, seorang solih yang bakal mengubah jalan hidup dan kehidupannya. Pada suatu ketika, Abu Said melihat Luqman, sahabatnya duduk di atas seonggok abu, dan membuat sesuatu dari kulit domba. Dan saat ditanya, Luqman pun menjawab, "Aku membuat jubah untukmu," ujarnya sambil menggamit tangannya dan membawanya ke Hanaka Pir Abu Al-Fadl Hasan. Saat itu juga, Pir Abu Al-Fadl Hasan memberitahukan bahwa 124.000 nabi telah datang dan menyeru manusia untuk memenuhi panggilan Allah. Bagi yang tidak memperhatikan, peringatan itu dianggap sebagai angin lalu saja. Tetapi, bagi sebagian orang yang takwa, mereka langsung saja melantunkan asma Allah berulang-ulang dan tenggelam dalam zikir, sehingga hatinya pun menjadi bersih. Dan asma Allah pun muncul di hati mereka. Kata-kata Abu Al-Fadl sangat berpengaruh pada Abu Said, sehingga malam itu dia tidak bisa tidur barang sekejap. Esoknya, dia langsung disuruh meminta keterangan dari Abu Al-Faqih. Setibanya di sana, dia langsung disuruh meminta keterangan dari Pir Abu Al-Fadl Hasan. Sesudah berkhidmat, dia diminta untuk segera pulang ke kampung halamannya, guna berkholwat dan bersimpuh ke hadirat Allah. Dan selama rentang waktu itu, dia duduk di padepokannya dengan mengulang-ulang asma Allah. Bahkan ketika ia tertidur atau pikirannya sedang pepet, terlihat olehnya sesosok bayangan membawa tongkat api, yang menyuruhnya untuk kembali melantunkan kata-kata itu. Ketakutan Abu Said akan bayangan itu membuat dia terus mengulang-ulang asma Allah, bahkan segenap wujud dirinya mulai mengucapkan kata yang sama, Allah, Allah, Allah. Sesudah peristiwa itu, dia kembali kepada Abu Al-Fadl dan mulai mengamalkan kehidupan zuhud secara keras dan ketat. Pada akhirnya, dia diterima sepenuhnya oleh Pir Abu Al-Fadl dan menerima jubah sufi darinya. Dan setelah gurunya wafat, kembali Abu Said melanjutkan halwatnya dengan lebih keras lagi. Abu Said menghabiskan 7 tahun di tanah gersang, dan hanya makan akar-akaran dari tanaman berduri yang tumbuh di sekitarnya. Selanjutnya, dia melangkahkan kakinya ke kota Amul dan berkhidmat kepada Syekh Abu Al-Abbas, dan bermukim selama setahun di sana. Di kota ini, dia menerima jubah sufi untuk kedua kalinya. Bagi Abu Said, Syekh Abu Al-Abbas adalah seorang guru yang sempurna dan insan kamil. Perasaannya terhadap sang guru amat dalam, sehingga acap kali mengunjungi makam sang guru di Sarakes, tiap ia mengalami pengalaman mistis yang tak sanggup diatasinya. Setelah melewati latihan-latihan panjang dan mencapai kesempurnaan, Abu Said pun mulai menghentikan latihan kezuhudannya yang keras itu. Kini dia tak lagi perlu melakukan berbagai amalan dan latihan secara ketat. Pandangannya langsung tertuju kepada Allah. Suatu malam, Raja Mahmud yang sangat dihormati oleh Syekh, bermimpi melihat gunung di dekat Nisyapur terbelah menjadi 2, dan terbitlah bulan purnama. Bulan itu bergerak ke langit dan mendarat di Hanakah di kawasan distrik Adanikoyoun. Dari mimpi itu Mahmud tahu bahwa telah datang seorang tokoh spiritual ke Nisyapur. Seorang pecinta paripurna kepada Allah, biasa dilambangkan sebagai bulan purnama yang tidak punya cahaya sendiri, tetapi sepenuhnya memantulkan cahaya matahari keagungan Allah.
Sedang terbelahnya gunung, menandakan tiada hambatan apapun yang merintangi jalan orang seperti itu. Kemudian, Mahmud pun berangkat keluar kota guna menyambut kedatangan Abu Said dan membawanya ke Hanakah. Sebagaimana kodrat alam yang selalu mendua, kedatangan Abu Said ternyata mengundang rasa tidak suka pada beberapa kalangan. Di antaranya dua kepala suku dan sekaligus fundamentalis ekstrim. Abu Bakar Ishaq dan Said, keduanya menganggap Abu Said sebagai ahli bid'ah, dan selalu menggunakan kesempatan untuk menghentikan tindakannya. Bahkan, keduanya nekat melaporkan kepada Raja Mahmud, mereka diperbolehkan untuk menggunakan Syekh Sufi yang baru datang itu, sesuai dengan keinginannya asalkan tidak menyimpang dari hukum Islam. Walau pengikut Abu Said tahu, tetapi tak ada seorang pun yang berani melaporkan keadaan itu kepada sang guru. Pada saat salat Jumat, di mana imamnya adalah Said, salah seorang musuhnya, sebelum selesai khutbah, Abu Said meminta kepada Hasan untuk membeli kue kering dan kacang polong, dan mengantarkannya kepada Abu Bakar sambil menyampaikan pesan yang berbunyi, Abu Said ingin agar engkau berbuka dengan makanan ini. Abu Bakar langsung menyimpan makanan itu untuk berbuka puasa. Dan tak lama setelah itu, dia mengirim utusan untuk menyampaikan pesan kepada Said sahabatnya, aku tidak mau bekerja sama, tak mungkin aku mampu melawan orang yang tahu banyak tentang segala yang terbesit di dalam hati orang lain. Bahkan, utusan Abu Bakar menceritakan, betapa ketika dirinya berpesan dengan Abu Said, mendadak segala kekuatannya seolah tercabut dari tubuhnya. Kisah lain menyebutkan, pernah pada suatu ketika Abu Said kedatangan 80 darwis dari luar kota dan 40 dari sekitarnya. Kemudian menyuruh Hasan untuk menyajikan makanan berupa daging panggang yang diolesi gula, manisan dan air mawar, dan membakar daging itu dengan kayu gaharu, serta disajikan di atas meja bertaplak putih di masjid kota. Maksudnya, agar orang tahu makanan apa yang disajikan untuk pilihan Tuhan dari alam gaib. Dengan hati bingung, Hasan berangkat ke pasar tanpa membawa uang sepeser pun. Dan setibanya di pasar, Hasan hanya berdiri di depan pintu pasar sampai seluruh toko tutup. Beberapa saat kemudian, ada seseorang mendekati dan bertanya ihwal kesulitannya. Setelah Hasan menceritakan, orang itu tersenyum dan menyuruhnya mengambil uang sebanyak yang dibutuhkannya. Kisah lain diceritakan tentang hari-hari akhir Abu Said pada usia 82 tahun, ketika itu dia pergi dari Nisyapur menuju Maihana. Dalam setiap ceramah dia meramalkan, sesudah wafatnya nanti, Allah akan didepak dari komunitas manusia. Saat itu, manusia bakal tenggelam dalam berbagai urusan materi dan mengabaikan spiritual. Dan di dalam akhir ceramahnya dia mengatakan, jika seseorang bertanya tentang identitasmu, jangan katakan bahwa kalian adalah seorang mukmin, sufi atau muslim, sebab kalian akan diminta untuk membuktikan apa saja yang kalian katakan. Sebaiknya katakan bahwa kalian adalah pengikut dan pemimpinmu ada di mana-mana. Katakan, tanyalah pemimpin-pemimpin kami, sebab hanya mereka yang punya jawaban. Carilah siapa pemimpin spiritual kalian. Sebab, jika kalian dibiarkan sendiri, akan banyak kerusakan. Abu Said meninggal pada 1061 dan dikebumikan di Maihana. Makamnya dipelihara oleh keturunannya selama 120 tahun, dan sesudah invasi kaum Tursemon dan suku Gus, sekitar tahun 115 anggota keluarganya dibantai dan kota itu sendiri akhirnya hancur lebur.